Wabah corona di kota Tasikmalaya yang terus meningkat telah memberikan dampak ke berbagai lini kehidupan, termasuk kepada sektor ekonomi makro seperti para pegiat usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang menjadi korban terdampak corona. Banyak pelaku UMKM yang terganggu usahanya karena dampak corona, bahkan hingga membuat penghasilannya merosot drastis yang pada akhirnya mereka tidak bisa membayar pinjaman ke bank. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi UMKM yang berlaku secara nasional tak terkecuali di kota Tasikmalaya. Guna memantau penerapan restrukturisasi di kota Tasikmalaya, Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya Kamis 2 April 2020. Dewan menyampaikan masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak paham apa dan bagaimana saja prosedur teknis mendapatkan restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan kebijakan potongan pinjaman kredit bagi para pelaku UMKM yang usahanya harus terganggu akibat dampak COVID-19. Hingga pada akhirnya mereka terhambat, bahkan sama sekali tidak bisa membayar cicilan ke bank dengan lancar. Nantinya ada besaran potongan yang disepakati setelah pihak bank melakukan analisa ulang data debitur. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya Andi Warsandi menuturkan, keringanan restrukturisasi mesti dimanfaatkan UMKM dan mereka yang berpenghasilan tidak tetap. Kami mendapatkan informasi yang banyak berkaitan dengan bagaimana merespon keluhan-keluhan masyarakat berkaitan dengan persoalan pinjaman UMKM dan sebagainya, bahwa yang tadi kita serap informasi yang jelas itu bukan penundaan barangkali, tapi memberikan keringanan dan kelonggaran kepada pelaku UMKM berkaitan dengan pinjaman yang ada di perbankan. Hal-hal yang berkaitan dengan teknisnya tentunya diserahkan kembali kepada perbankan masing-masing untuk dilakukan restrukturisasi. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya Insinyur Cahya Wandawa menilai kebijakan restrukturisasi tersebut bukan untuk orang berpenghasilan tetap, melainkan untuk mereka para pelaku UMKM atau yang berpenghasilan harian yang menjadi terdampak COVID-19 yang membuat usahanya terganggu hingga penghasilannya merosot drastis. Jadi itu bukan ditunda pembayarannya, bukan, tapi diserahkan kebijakannya ke masing-masing bank. Karena masing-masing bank itu sudah punya. Tapi yang jelas intinya didahulukan bagi orang yang berpenghasilan tidak tetap. Ya. Jadi terus jangan semua minta keringanan. Saya berpenghasilan tetap ini bukan untuk yang berpenghasilan tetap. Nah, tapi yang tadi yang usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, yang kredit di bank, nah ini termasuk dalam skim ini. Kepala OJK Tasikmalaya Edi Ganda Permana menuturkan, restrukturisasi kredit merupakan kebijakan bagi para pelaku UMKM yang harus kehilangan penghasilannya akibat terdampak corona, hingga setoran pinjaman mereka ke bank atau leasing terhambat. Bagaimana peran OJK, ya seperti sama-sama media ketahui, kita memberikan kelonggaran angsuran, kelonggaran memberikan keringanan, bukan penundaan ya, memberikan keringanan. Dan ini hukumnya semua industri harus memberikan keringanan, tidak terkecuali ya. Semua industri keuangan harus memberikan keringanan ya, punten ya, bukan penundaan, memberikan keringanan. Jadi nanti secara teknis karena pemerintah sudah memberikan jaring pengaman keuangan nasional, mungkin secara teknis seperti apa, tapi informasi yang terakhir tadi sebelum kami diskusi dengan teman-teman DPRD, kami pikon dengan KR2 dipimpin langsung oleh Pak Triana, Tasik dan Cirebon, dihimbau kepada industri untuk dapat memberikan keringanan ya, dapat memberikan keringanan, dan industri akan mengakses kembali, jadi akan melihat kembali ke masing-masing individunya. Tidak semua gebiah uyah diberikan keringanan, karena kita juga ada dua sisi.
Nah, jangan mentang-mentang ini kondisi ini jadi moral hajat semua. Karena kalau misalnya diberikan keringanan semua, bagaimana dengan nasib keberlangsungan industri? Karena uang di industri itu kan uang masyarakat. Dari Kota Tasikmalaya, koropak.co.id mengabarkan.